selamat hari Minggu adik-adik. Selamat pagi. Wah, puji Tuhan ya, hari ini kita masih bisa impa bersama-sama ya. Walaupun lagi-lagi kita harusnya nonton aja, kita nggak bisa ketemu adik-adik. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita masih bisa bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mau beribadah, kita kayak biasanya kita menyanyikan satu lagu. Kali ini karena, wah kenapa Kak Gaby pakai topi kayak gini ya? Kenapa ada Santa di sebelah Kak Gaby? Karena adik-adik kita sedang merayakan hari Natal. Karena itu sekarang kita mau menyanyikan lagu Selamat Datang. 1, 2, 3. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari sorga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Adik-adik, sekarang waktunya kita mau berdoa karena kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih boleh bisa untuk beribadah. Lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami semuanya masih boleh Tuhan untuk datang dan beribadah kepadamu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau Tuhan berkati ibadah kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita mau dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau pujikan pujian terlebih dahulu, yaitu Aku Dapat di Hatiku bait yang keempat. Untuk kali ini Kak Gaby mau menyanyikan dari Kidung Jemaat. Jadi Kidung Jemaatnya nomor 423. Minta tolong Papa dan Mama untuk membukakan Kidung Jemaatnya ya. Kidung Jemaat 423, Aku Dapat di Hatiku bait yang keempat. Aku dapat di tanganku bunga-bunga berseri, bunga Injil bagi kamu yang ku dapat ku beri. Iya adik-adik, sekarang kembali lagi kita mau lipat tangan tutup mata karena kita mau berdoa mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangan tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang tiba saatnya untuk kami semua Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan firman pada pagi hari ini Tuhan Yesus boleh menjadi rema Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kami. Juga Tuhan, supaya Tuhan berkati Kak Gaby Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan ini ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan berikan hikmat. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sekarang Alkitabnya dibuka. Papa dan Mama boleh minta tolong ya, terlebih untuk adik-adik kelas prakecil untuk dibantu. Kita mau baca Alkitabnya dari Matius. Jadi kita mau baca dari Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-19 sampai yang ke-23. Nanti adik-adik walaupun Kak Gaby di sini, adik-adik nanti di rumahnya sama-sama untuk membaca Alkitabnya ya, bareng-bareng sama Kak Gaby. Dari Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-19 sampai yang ke-23. Sudah ketemu semuanya? Kita baca bersama-sama ya. Kembali dari Mesir. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes, ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasehati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Gaby mau cerita tentang Natal, makanya Kak Gaby mau pakai topi ini, ada boneka Santa di sebelah Kak Gaby. Nah adik-adik, kalau Natal itu artinya kita sedang merayakan apa? Ada yang tahu? Kalau Natal kita sedang merayakan kelahiran
Tuhan Yesus. Nah, adik-adik masih ingat kan cerita kelahirannya Tuhan Yesus? Tuhan Yesus lahir di kandang domba. Nah, adik-adik, tapi setelah kelahirannya Tuhan Yesus dilarikan ke Mesir sama orang tuanya. Kenapa ya? Karena ternyata adik-adik, ada seorang raja, waktu itu namanya Raja Herodes, memerintahkan semua orang untuk membunuh anak laki-laki yang baru lahir. Karena apa? Karena dia mendengar dari orang Majus bahwa ada raja orang Yahudi yang baru dilahirkan. Itu adalah Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan Yesus sudah di Mesir, adik-adik, ayahnya Tuhan Yesus, ayo siapa nama ayah dan ibunya Tuhan Yesus? Ayahnya bernama Yusuf dan ibunya bernama Maria. Waktu itu raja yang jahat tadi itu ya, yang bunuh banyak anak laki-laki itu ternyata sudah meninggal. Nah, pada saat itu juga ada malaikat Tuhan datang kepada Yusuf di mimpinya. Waktu Yusuf, Maria, dan Tuhan Yesus ada di Mesir. Seperti ayat 20, dikatakan bahwa malaikat bilang, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Nah, adik-adik, jadi malaikat Tuhan nyuruh Yusuf, Maria, dan Yesus untuk kembali ke tanah Israel. Tapi adik-adik, walaupun ya Yusuf sudah ngajak istrinya ini, ngajak Maria, ngajak anaknya yaitu Tuhan Yesus untuk kembali ke Israel, tapi Yusuf mendengar bahwa anaknya Raja Herodes tadi itu yang namanya Arkelaus ternyata sekarang jadi raja juga. Karena itu Yusuf agak takut nih. Akhirnya karena dinasihati dalam mimpi juga, akhirnya pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Dan waktu sampai di Galilea, Yusuf tinggal di kota yang bernama Nazaret. Jadi Tuhan Yesus akhirnya tinggal di kota yang namanya kota Nazaret. Nah, adik-adik, kenapa Tuhan Yesus dibawa ke kota Nazaret? Karena itu menjadi penggenapan adik-adik dari nubuat para nabi bahwa ada seorang raja yang akan datang, adik-adik. Raja damai akan datang dan raja itu disebut dia yang datang dari Nazaret. Jadi adik-adik, penggenapan nubuat dari nabi-nabi itu sudah dituliskan adik-adik di kitab Yesaya. Adik-adik, sekarang kita buka dari Yesaya pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Jadi adik-adik boleh minta bantuan papa dan mama ya untuk buka Yesaya pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Kak Gibi bacakan ya. "Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah." Nah, adik-adik, siapa yang dimaksud dari tunas? Tunas dari tunggul Isai. Yang dimaksud dari tunas dari tunggul Isai adalah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah keturunan dari Isai. Siapakah Isai? Isai adalah ayah dari Raja Daud. Jadi adik-adik, bacaan ini menggenapi bahwa seorang Raja Damai yang akan datang, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, untuk menyambut firman Tuhan yang tadi sudah kita dengar, kita akan menyanyikan lagu Kita Surga Bergema ya. 1, 2, 3. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permakluman kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Adik-adik, sekarang
sekarang kita waktunya berdoa syafaat. Kita nyanyikan satu lagu, setelah itu kita sama-sama berdoa. 1, 2, 3. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, siap untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, kami mau berterima kasih hingga pada saat ini Tuhan boleh bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Tuhan berikan kesehatan kami semuanya di masa pandemi ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk sekolah kami Tuhan Yesus, di mana Tuhan kami harus bersekolah di rumah ya Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah Tuhan tinggalkan kami, Engkau selalu menjaga kami selama bersekolah di rumah. Engkau bantu kami Tuhan untuk mengerjakan tugas-tugas dari guru-guru kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk Papa dan Mama ya Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami ya Tuhan Yesus. Setiap harinya Tuhan mereka boleh ada bersama-sama kami, menemani kami Tuhan untuk belajar Tuhan, dan juga setiap hari minggunya Tuhan untuk bersama-sama beribadah. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan, kiranya Tuhan kami boleh segera Tuhan untuk bertemu, untuk beribadah, untuk bersekutu bersama-sama lagi, untuk bersama-sama Tuhan IHMPA ya Tuhan Yesus, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan, kiranya Tuhan Yesus pandemi ini boleh berakhir, supaya Tuhan kami kembali Tuhan boleh bersapa Tuhan bersama dengan orang-orang di sekitar kami ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Engkau selalu limpahkan Tuhan berkat-Mu untuk kami semuanya. Engkau selalu lingkupi kami Tuhan dengan kasih-Mu ya Tuhan Yesus, sehingga Tuhan kami boleh selalu ya Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami menaikkan doa ini Tuhan dalam doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik, sekarang kita sudah selesai beribadah, kita kembali lagi untuk memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan kembali Kita Sorga Bergema. 1, 2, 3. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah selesai beribadah pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, apa yang sudah kami dengar tadi Tuhan, boleh kami lakukan setiap keseharian kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Selamat Natal adik-adik, selamat hari Minggu. Shalom.